Sesaat lagi akan kita saksikan Bapak Bupati Konawe Selatan akan melakukan panen padi sawah bersama Ibu Kajari. Jawab dengan semangat. Mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati Kajari Konawe Selatan, yang kami hormati Dandim 1417 Kendari atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Balai Wilayah Sungai, yang kami hormati Kapolres Konawe Selatan atau yang mewakili. Saya akan membaca doa agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa na'udzu wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berkahilah apa yang telah kami lakukan pada hari ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya saya menyampaikan rasa gembira. Sungguh saya diliputi oleh rasa gembira, rasa bahagia pada pagi hari ini. Betapa tidak, di tengah kondisi kekeringan yang hampir merata melanda seluruh wilayah atau area sawah yang ada di Konawe Selatan, maka pada hari ini, pagi ini kita dapat melakukan panen bersama di Desa Sire, Kabupaten Kecamatan Bukit, Kabupaten Konawe Selatan. Luas area yang akan dipanen pada pagi hari ini, Pak, dilanjut setelah acara kita berakhir, itu seluas 7 hektar dari total pertanaman 283 hektar. Dan kami sampaikan, Pak, bahwa yang dipanen hari ini dan nanti akan menyusul mungkin dalam 2 atau 3 minggu ke depan itu adalah bantuan benih yang diadakan melalui dana APBD Kabupaten di tahun kemarin, Pak, tahun 2023. Hari ini kita akan melakukan petani akan melakukan panen seluas 70 hektar atau yang dimiliki oleh 3 kelompok tani. Bapak Bupati, kami mengupdate laporan kami kemarin pada rapat dengan para camat bahwa sebenarnya sawah yang terdampak dengan kondisi kering seluruhnya seluas 3.404 hektar itu rusak berat sampai kusok. Alhamdulillah sampai hari ini masih ada kurang lebih 1.185 hektar pertanaman padi sawah yang jika mendapatkan penanganan segera itu masih bisa kita panen sampai dengan akhir atau awal Desember. Penanganan segera yang dimaksudkan adalah pemenuhan kebutuhan airnya. Seperti saya laporkan kemarin, Pak, ada 2 sarana suplai air yang dibutuhkan. Yang pertama adalah pompa air akan digunakan pada wilayah-wilayah sawah, area-area sawah yang di sekitarnya terdapat saluran air tapi sudah tidak mampu naik secara normal untuk mengairi sawah. Karena itu diperlukan pompa
air paling tidak 16 unit Pak untuk menyelamatkan pertanaman yang ada. Dan yang lebih dan saran yang lain adalah diperlukan sumur air dalam tanah. Saya laporkan kemarin dibutuhkan 20 unit pembangunan sumur air dalam tanah demi menyelamatkan area pertanaman yang masih ada. Untuk itu kami laporkan Pak, kembali lagi kami laporkan, kalau untuk pengadaan sarana berupa pompa air itu agak lebih mudah karena itu dengan proses e-katalog. Begitu diinput bisa realisasi ada barang. Tetapi yang membutuhkan pemikiran ekstra adalah pengadaan atau pembangunan sumur air dalam tanah. Dan mohon maaf, kami sudah berkoordinasi dengan Kodim 1417 Kendari untuk melakukan pembangunan sumur dimaksud jika segala sesuatunya sudah siap dari sisi pendanaan, siap dari sisi penertiban atau akurasi data di lapangan seperti itu. Di samping itu Pak, terdapat 57 kelompok tani yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan sumur air dalam tanah. Mereka membutuhkan itu untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman jangka pendek berupa jagung dan sayur-sayuran, termasuk tentunya di dalamnya adalah bawang, cabai merah dan tomat komoditi yang memang menjadi indikator terjadinya inflasi. Itu dibutuhkan seluas dan sebanyak 57 unit sumur bor. Bapak Bupati yang kami hormati, adapun pengelolaan alat yang diadakan yang berupa pompa air itu kami rencanakan akan dikelola di dinas, menjadi inventaris dinas, atau bahkan kami berpikir akan menjadi cikal bakal untuk membentuk Brigade Alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini kami anggap tepat karena dengan mengelola Brigade Alsintan, maka mobilitas penyaluran penggunaan Brigade Alsintan yang dibutuhkan itu akan sangat efektif diprioritaskan pada daerah-daerah atau area-area pertanaman yang memang sangat kritis. Bapak Bupati yang kami hormati, sawah yang ada di terhampar di Kecamatan Bukit ini mendapatkan aliran air dari bendungan Watu Mukala yang oleh BWS dibangun tahun 2013. Kami laporkan bahwa dari bendungan yang ada itu baru mampu mengaliri 310 hektar area sawah Pak. Sementara potensi area yang ada itu 900 hektar. Kurang lebih terdapat area potensi untuk sawah seluas 600 hektar. Karena itu pada acara kegiatan hari ini kami mengundang dari Balai Wilayah Sungai 4 Kendari untuk bisa melihat langsung kondisi yang ada di lapangan yang tentu membutuhkan pemikiran atau menjadi tanggung jawab mereka dan kita secara bersama. Bapak Bupati, hal yang lain yang bisa saya laporkan mengenai sumber daya petugas kami. Saat ini atau di awal tahun 2024 kami tinggal memiliki 80 orang petugas di lapangan. Mereka itu adalah pendulu, mereka itu adalah mantri tani, mereka itu adalah mandul. Satu jumlah yang sangat cukup Pak, sangat terbatas jika dibandingkan dengan area atau wilayah pembinaan meliputi 365 desa se-Kabupaten Konawe Selatan. Idealnya minimal 1-2 desa ditangani oleh 1 pendulu, mengingat seluruh wilayah pedesaan yang ada di Konawe Selatan ini melakukan kegiatan budidaya tanaman pangan atau hortikultura ataupun tanaman perkebunan. Intinya tidak ada desa yang tidak melakukan kegiatan pertanian. Karena itu mungkin pada kesempatan ini dan sudah sering saya menyampaikan bahwa sesungguhnya terjadi kekurangan petugas di sektor pertanian. Yang berikut Pak Bupati, sebenarnya hari ini kami mengagendakan juga untuk penyerahan motor kepada para koordinator DPT. Tapi mungkin belum berada di tempat.
Oh sudah. Nanti sebentar mohon perkenan Bapak untuk melakukan penyerahan secara simbolis. Dan tentu mewakili teman-teman DPP, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas perhatian kebijakan yang Bapak berikan kepada kami. Insya Allah sarana kendaraan yang diberikan itu akan sangat bermanfaat, akan sangat membantu pada teman-teman DPP dalam melaksanakan tugas pendampingan. Itu yang dapat saya sampaikan. Tentu terima kasih tiada terhingga kepada Pak Bupati yang sudah berkenan hadir. Lalu kemudian Dari tadi biofortifikasi dan saprodinya kepada kelompok tani Setiakawan Desa Sriya Jaya, dan selanjutnya akan menyerahkan sebuah kendaraan roda 2. Ya, tidak sedikit tugas yang diberikan kepada penyuluh. Tentunya kendaraan ini sangat bermanfaat terkait pendampingan distribusi bantuan benih padi kepada kelompok tani yang menerima bantuan tersebut, dan semoga bermanfaat. Selanjutnya mohon izin untuk kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Bupati, buka jari 2, 1. Kamera tengah Pak, kamera tengah. Sekali lagi 3, 2. Dan hadirin semua yang hadir pada hari ini, kita bersyukur dalam suasana darurat kering sekarang ini kita masih dapat melaksanakan panen. Tentunya ini kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Ini tentunya berkah. Sawah yang mengering masih bisa berbuah. Nah, ini perlu kita ini dalam berkah daripada Desa Sriya ini dan Konawe Selatan. Karena hari ini sudah 3 minggu ini saya mengeluarkan edaran darurat kering kita, keringan. Nah, hari ini Dinas Pemadam saya tugaskan berkeliling di desa-desa kekurangan air bersih untuk diantarkan. Jadi bagi desa-desa yang sumurnya sudah kering, sudah apa, melapor, menyampaikan. Jadi kalau mau beli air seperti yang dibawakan oleh para pengecernya itu kasihan masyarakat. Jadi kita sekarang melaksanakan. Para kepala desa tinggal melapor kalau ada desa-desa atau dusun yang benar-benar keringan, itu kita tidak diam diri, kita tangani. Kemudian daripada itu, bencana kekeringan ini kita harus tangani bersama. Saya minta para kepala desa, para BPD, tadi dikatakan kalau butuh sumur bor, bikin perubahan ke APBD-nya. Dibolehkan, kita ada edaran dari kementerian, ini juga para pengawas kita dari bidang hukum, juga kepolisian dan kejaksaan juga ikut mengawasi. Asal benar-benar kita untuk kebutuhan itu, seperti tadi yang dilaporkan oleh Kadis Pertanian, misalnya daerah-daerah yang membutuhkan kita tanaman jangka pendek, horti, butuh air, kita bor di sini. Pakai dana itu, bikin perubahan APBD sudah mekanisme yang Pemda Kabupaten juga siap untuk sudah mempersiapkan dana untuk darurat ini. Tadi sampaikan ya, kalau tadi dilaporkan Kadis Pertanian, sebenarnya kita sudah siap, tinggal pelaksanaannya harus segera. Kalau butuh sumur bor, mana titiknya? Ya siapa yang laksanakan? Kalau kita mau lelang lama. Nah, makanya kita kerjasama dengan yang mempunyai kemampuan teknis. Yang penting adalah dengan panas ini kita tidak boleh berdiam diri bagi masyarakat. Kita harus cari cara agar
Karena ini pangan ini tidak bisa. Kalau beli pakaian masih bisa kita istirahat dulu atau beli RB. Tapi pangan ini tidak bisa. Karena menuntut terus pagi sore untuk diisi. Nah, ini menjadi atensi kita, perhatian kita. Kita bersama-sama, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tugas kita sekarang adalah jangan sekali-kali ada masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini yang kelaparan. Tidak boleh ada. Kalau tidak mampu, pemerintah desa, kabupaten diaturkan. Kedua, ya ini alhamdulillah sila ini panen. Nah ini harga gabah sekarang lagi bagus. Lagi bagus. Tapi jangan dijual semua. Nanti wah susah lagi nanti. Simpan ini kok buat ini. Karena apa ukurannya adalah kalau ini musim panas sampai Desember, berarti hujan nanti Januari baru bisa kita menanam. Berarti sampai Maret baru kita ada produksi beras. Nah ini harus dihitung ini. Para kelompok tani, para penyuluh, apa semua harus kita memberikan lama. Langkah jangka pendek kita ini adalah hoki. Kalau sawah kita jangan paksakan daripada gagal. Kalau holti ya asal ada air untuk penyiram sedikit bisa. Jadi jangan kita menyerah dengan musim panas ini. Kita tetap berjalan. Para penyuluh saya harapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau butuh bibit apa semua ya dilaporkan. Apa yang diminati masyarakat itu, mau cabai, mau sayur mayur, jagung, apa semua. Yang penting kita jangan diam. Kalau kita pasrah, musim panas ini repotin. Jadi sekali lagi saya menganjurkan ya, para kepala desa, para kelompok tani, para penyuluh, untuk kita mencari cara menyiasati masalah ini. Tadi sampaikan Bu Kadis mengenai pompa. Kalau pompa air tinggal minta uangnya. Ke BKD silakan klik beli. Tinggal permohonannya saja. Terus SK-nya di mana yang mau pakai? Memerlukan. Kita cari cara semua. Karena apa? Daerah kita ini ada pertanian. Jadi sekarang ini bukan hanya sawah atau petani sawah yang kesulitan. Tambak pun demikian. Karena tambak ini sekarang tidak ada air tawar, hanya air laut, ya tidak berhasil juga. Jadi atensi kita terhadap pertanian ini harus kita betul-betul maksimalkan kepada kita semua. Jadi sekali lagi, mari kita kerjasama semua. Bersama-sama. Kalau misalnya di desanya ada petani sayur mayur, kelompok tani membutuhkan air, kalau hanya sumur bor kecil, kalau ada air tanah dalam yang untuk sawah ya harus dalam itu, harus seratan saja. Kalau hanya untuk menyiram sayur mayur apa semua itu bisa dengan dana desa semua ditangani. Kita bersama-sama bahu-membahu. Dan saya harapkan seluruh unsur pemerintahan, tingkat kecamatan, tingkat desa, kita harus benar-benar bisa memetakan kesulitan masyarakat kita. Sekarang ini, ya, masalah kekeringan ini. Karena ini pangan adalah sekarang ini impor beras saya sudah susah. Karena negara lain tidak mau jual-jual. Jadi tidak ada cara lain, harus kita mendorong potensi-potensi kita yang ada. Jadi kalau masih bisa diairi, ya kita berjalan seperti biasa. Yang tidak bisa sawah, kita mencari cara lain. Apa jagung atau hoti dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi selamat bagi masyarakat Desa Silea dan terima kasih kepada kelompok tani yang tidak kenal menyerah.
walaupun dengan musim kering sekarang ini kita masih berupaya terus, dan inilah yang kita harapkan para pejuang pertanian di bidang pertanian, Panas. apalagi Konawe Selatan ini, di samping untuk memenuhi kebutuhan kita juga jadi penyangga kabupaten lain, Kota Kendari misalnya, sayur-mayur dan telur ayam apa semua, sapi dari sini semua. Dan ini juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Kemudian sekali lagi saya himbau kepada para kelompok tani bersawah yang kebun. Sekarang pengembangan sawit, pengembangan kelapa, buang-buang seperti itu. Karena pabriknya insya Allah terang aja. Inilah yang kita harapkan. Tentunya saya berharap malas penyuluh harus keluar masuk desa. Kita siapkan ini untuk dalam rangka untuk memonitoring, untuk menemui kelompok-kelompok tani, jangan sampai ada kesulitan. Terima kasih sekali lagi atas agenda kita pagi hari ini, di mana yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya penuh dengan pertanyaan ataupun permintaan, tetapi boleh kita katakan sangat kita mudah berjumpa dan tanda tangannya itu mudah Pak kalau untuk kebaikan masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan atas kebaikan Pak Bupati, apalagi ini kejarinya masih ada keluarga di Kecamatan Buke, mohon dukungannya. Pembina-pembina Pak, sekarang turun tangan kalau ada masalah di lapangan kita ajak bersatu. PPL-nya juga sekarang bersatu, kalau ada masalah kita duduk bareng, yang tidak diselesaikan nanti dibawa di Polsek aja. Ini terima kasih sekali lagi Pak Bupati dan Bapak BWS Sulawesi Tenggara, mohon Pak ini Pak, karena Bapak itu ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu rakyat banyak. Mudah-mudahan Bapak selalu diberi rahmat oleh Allah, umur panjang, dijauhkan dari segala nara bahaya, penyakit dan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Kecamatan Butek itu tetap mengeluarkan dana Pak, tapi kalau itu nanti tertutup dengan baik, tapi kan sudah ada rencana BWS yang akan memperbaiki setelah panen ini, akan dikeringkan, akan diperbaiki. Jadi mohon dukungannya, tanda tangannya Pak Bupati untuk merespon ini. Demikian aja Pak, terima kasih. baik. 3 penanya. Yang terakhir itu memiliki luasan lahan sawah seluas 45 hektar. Namun syukur alhamdulillah juga bahwa 2 minggu yang lalu sawah kami masih bisa sempat panen. Ya, walaupun panennya tidak 100%, masih 50%. Namun yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait ke depannya, karena sawah kami ini adalah sawah tak ada hujan, jadi perlu perhatian serius khususnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Ya. Jadi karena sawah tak ada hujan, yang pertama itu terkait saluran irigasi sepanjang 2 km. Kemudian yang kedua terkait sumur bor. Jadi sumur bor itu ada 3 titik ya, yang sangat vital sekali di tempat kami. Ini yang harus segera dikerjakan supaya masyarakat kami khususnya petani tidak berebut. Kemudian yang paling dasar lagi ini terkait pupuk dan bibit. Karena ini pupuk ini selalu menjadi persoalan yang sangat-sangat vital di masyarakat kami. Sering masyarakat kami punya uang, tapi kadang-kadang pupuknya tidak ada. Perusahaan Combine Harvester tentunya dalam mendukung penerapan teknologi mesin pertanian. Jadi Bupati Bupati Kapolres kita laksanakan panen padi sawah menggunakan mesin alat pertanian Combine Harvester yang tengah beroperasi di sawah di sebelah kiri kita Bapak Ibu.
Kalau padat 60. 60 ya. Operatornya ini. Mas, mana operatornya ini? Mana operatornya? Mana tadi? Usman. Iya. Ya, Usman. Sebelah alat. Dulu kita simpan lu 3 hari terus ukur. Oh, kita sejemurin nih. Hah? Sejemurin nih. Kasih jemur. Silakan Bapak naik. Mundur.
Pak.